Bapak Tengkorak, Algojo pembantai anggota PKI. Peristiwa gerakan 30 September 1965 meninggalkan catatan kelam bagi sejarah bangsa. Ada begitu banyak orang yang terlibat dan merasakan kelamnya peristiwa tersebut. Hal ini pun meninggalkan luka yang mendalam bagi para pelaku maupun korban, karena berdampak juga bagi keluarga. Kebijakan pemberantasan terhadap orang-orang dari Partai Komunis Indonesia dan para simpatisannya menyulut pembunuhan di Jawa dan Bali hingga menyebar ke seluruh daerah-daerah di seluruh Indonesia. Para algojo atau penjagal muncul sebagai eksekutor untuk membunuh orang-orang dari Partai Komunis Indonesia atau mereka yang dicap sebagai PKI. Salah satunya adalah di daerah Maumere, Nusa Tenggara Timur, dengan salah satu saksi yang dipanggil penduduk sekitar dengan nama Bapak Tengkorak. Seseorang mengisahkan kesaksiannya sebagai algojo pembunuh orang-orang PKI di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Saksi laki-laki ini mempunyai nama panggilan di daerahnya dengan nama Bapak Tengkorak. Ia telah bekerja sebagai buruh di Pelabuhan Maumere, Nusa Tenggara Timur, yang kini bernama Pelabuhan Lorensai. Ia mengaku pernah dipenjara karena membunuh pamannya pada 18 Maret 1963. Alasan ia membunuh karena dirinya tak mau membagi uang hasil penjualan ikan. Bapak Tengkorak kemudian menebas pamannya dengan kelewang saat sedang berdua di warung. Karena pembunuhan tersebut dia dihukum penjara 12 tahun. Namun demikian, baru 3 tahun dirinya dipenjara. Pada suatu hari Kodim 1603 yang dikomandani Gatot Suherman berkirim surat kepada kepala penjara. Ia mengaku bahwa para tentara akan merekrut dirinya dan 9 tahanan lain untuk menjadi algojo. Dirinya kemudian diangkat jadi komandan algojo. Setelah direkrut oleh militer, ia mengungkapkan bersama lainnya dibawa ke Kodim Maumere. Sesampainya, Bapak Tengkorak bersama lainnya diberitahu bahwa terdapat tugas membela negara. Tak hanya itu, Bapak Tengkorak juga diminta bersumpah untuk melakukan itu. Setelah diberi tugas di markas Kodim, ia dan temannya disuruh pulang ke rumah masing-masing, namun diberi pesan agar siap jika sewaktu-waktu dipanggil menjalankan tugas. Pada Februari 1966, ia dan teman-temannya mendapat panggilan untuk berkumpul di Kodim. Mereka kemudian dibekali 3 skop, 3 cangkul, dan 4 tanduk rusa. Diakuinya bahwa saat itu setiap algojo mendapat 1 parang. Setelah perlengkapan selesai dipersiapkan, mereka diangkut ke lokasi pembantaian. Lokasi pembantaian telah ditentukan oleh Komandan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Di lokasi tersebut, mereka disuruh menggali lubang sedalam 3 meter, lebarnya 5 meter. Pada mulanya, Bapak Tengkorak dan temannya bertugas di Desa Wairita. Di desa tersebut mereka menggali 3 lubang untuk menguburkan 45 orang yang diduga terlibat PKI. Eksekusi dilakukan pada tengah malam sesuai perintah Komandan Komob, Komando Operasi. Bapak Tengkorak mengaku tak bisa menolak karena diakuinya jika instruksi tersebut adalah tugas negara, walaupun ia harus membunuh keluarga mereka sendiri. Harus dilaksanakan, walaupun orang yang kami potong kepalanya adalah keluarga sendiri, jelasnya. Malam itu para terduga anggota PKI diturunkan dari mobil Komob dengan tangan dan kaki terikat ke belakang
Diakuinya bahwa mata mereka tak ditutup. Mereka dibawa ke dekat lubang. Kemudian ia dan temannya menebas kepala mereka dengan kelewang. Darah muncrat membasahi tubuh dan wajahnya. Ia mengungkapkan bahwa setiap orang yang ditebas langsung dibuang ke lubang yang telah disiapkan. Disaksikan olehnya, aparat kepolisian dan TNI bersenjata mengawal dengan ketat. Setelah semuanya masuk ke lubang, ia dan temannya diminta menutupinya dengan tanah. Sebagai penanda, di atasnya ditanam batang pohon reu atau dahan kedondong. Dia tidak tahu orang-orang yang mereka bunuh datang dari mana. Banyak juga yang dia kenal. Bahkan dia harus membunuh 2 anggota keluarganya sendiri. Selanjutnya, aksi pembantaiannya dilanjutkan sampai ke desa Waidoko, Kebun Misi, Watu Lemang, Koting, Nila, Pauparang Beda, Rane, Detung, Higetegeva, Baung Parat, dan Pigang. Ratusan orang dibunuh oleh dia dan teman-temannya. Ia mengaku tahu jumlah korban karena setiap kali ada eksekusi korban, selalu dicatat seseorang yang menurutnya adalah Komandan Komob Mayor Sumarmo. Pembantaian yang ia dan teman-temannya lakukan berlangsung 4 bulan hingga Mei 1966. Setelah melaksanakan tugasnya bersama 9 temannya, mereka dibayar 150.000 per algojo dan diberi beras 5 karung ukuran 50 kg. Diakuinya karena sudah menjalankan tugas negara selama berbulan-bulan, maka dirinya tak lagi dikembalikan ke penjara, melainkan langsung dibebaskan. Dia tidak akan lupa Komandan Kodim Gatot Suherman dan Mayor Sumarmo yang perintahkan mereka mengeksekusi anggota PKI. Dia bersyukur sekarang dia bisa hidup damai dengan keluarga korban, termasuk mereka yang keluarganya telah dibunuhnya. Mereka tahu apa yang dia lakukan karena paksaan tentara. Jelas Bapak Tengkorak. Bagaimana pendapat Anda? Demikian kura-kura Pakar Lambe Sundel.